Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda semua? Kita kembali jumpa di hari Minggu nih, akhir pekan. Dan seperti biasa, saya bersama Bung Rocky ingin berbagi imunitas dengan melalui program Politainment di Forum News Network. Bung Rocky ya. Hanya lewat FNN ada imunitas yang dihasilkan oleh hormon-hormon kegembiraan. Yes. Dan kita selalu berupaya untuk memelihara akal sehat karena bangsa ini lagi dikepung dari dua sudut COVID dan sudut stupid. Iya. Di luar sana memang kita mendengar banyak sekali laporan-laporan di berbagai kota bagaimana fasilitas kesehatan kita menghadapi persoalan mulai dari kekurangan tempat tidur, kekurangan oksigen, para tenaga kesehatan yang mulai kelelahan dan sebagainya. Tapi di satu sisi kemarin ada kegembiraan yang kemudian menyebar di sini dan menimbul pertanyaan, yakni pertandingan sepak bola Eropa ya, 2001. Tadi malam berlangsung pertandingan Prancis melawan Hungaria dan dilaksanakan di Bukares. Bukares itu kan kita tahu lah, kota Eropa Timur, di ibu kota Rumania, nggak lebih bagus dari Jakarta. Tetapi penontonnya yang bikin gila itu ada 65.000 orang. Kemudian orang bertanya, kenapa orang di Eropa sudah nonton bola stadion penuh, kita masih mau ke masjid, mau ke gereja aja nggak bisa nih sekarang gitu. Ya, mungkin dari Bukares ada sinyal bahwa hidup ini tidak harus selalu dicemas-cemaskan oleh politik. Walaupun kita tahu Bukares itu ibu kota Rumania, negara komunis dulu yang presiden penguasanya bikin bangunan yang 1.000 kamar hanya untuk pamer kekuasaan itu. Tapi Bukares juga jadi simbol ketika Eropa Timur mulai membebaskan diri dari komunisme itu. Di situ Kaukasus yang ditembak mati oleh rakyat itu ya. Tentu kita nggak akan mengingat-ingat peristiwa itu untuk membayangkan bahwa Jakarta akan ada semacam pembebasan politik seperti Romania berhasil keluar dari rejim otoriter. Tapi balik lagi bahwa dunia selalu punya sudut lain, sudut kegembiraan. Kendati di Indonesia masih bicara soal 3 periode, tapi publik dunia udah anggap bahwa ya udahlah itu politik diuruslah masing-masing. Kita mau merayakan hal yang lebih berguna, yaitu olahraga. Dan kegembiraan itu yang meledak di Romania, di Bukares. Ya. Mudah-mudahan tidak ada klaster baru, klaster stadion atau klaster Euro 2021, karena sekarang ini kan katanya klaster lebaran, klaster liburan panjang, dan sebenarnya kita selalu sudah bisa menduga setiap kali ada liburan panjang, ada kerumunan massa yang sangat besar, dan kemudian terjadi ledakan itu karena kita tahu kan bangsa kita tidak cukup disiplin dalam hal menjaga protokol kesehatan. Bukan hanya bangsa kita juga, ternyata pemimpin kita juga gitu. Bukan saya ngomong ya, Pak Luhut gitu. Itu yang barusan saya mau komentari. Bangsa kita disiplin. Ya. Mereka tidak disiplin karena melihat pemimpin yang tidak disiplin. Itu bedanya tuh. Ya. Jadi sekali lagi tuntunan dari atas itu justru yang harusnya memperkuat kemampuan rakyat untuk disiplin. Tapi sekali dia bolong, maka rakyat menganggap bahwa memang nggak ada soal sebetulnya. Lalu rakyat anggap bahwa ya ini COVID ini sebenarnya cuma alasan untuk menghalangi ekspresi oposisi. COVID ini adalah alasan baik untuk memperluas jaringan korupsi. Jadi rakyat justru berpikir begitu. Iya. Nah, soal jangankan protokol kesehatan, Bung Rocky, konstitusi saja kita tidak disiplin gitu. Ini dengan konstitusi aja bisa diubah-ubah nih, ada rencana mengubah 3 periode yang seperti tadi Anda singgung, dan kelihatannya yang mulai seperti kita duga kemarin yang mulai gerah dengan isu 3 periode ini nggak jauh-jauh itu Gerindra. Sementara PDI kita belum tahu reaksinya seperti apa. Gerindra ada di dalam satu paket dengan PKS, Demokrat dalam soal 3 periode ini karena Gerindra punya kepentingan itu. 3 periode artinya seluruh fasilitas dan perencanaan Gerindra itu berantakan itu. PKS jelas dia nggak punya kepentingan dengan tokoh, dia punya kepentingan dengan konstitusi itu. Demikian juga Demokrat nggak ada ambisi untuk mengintai isu itu karena tetap menganggap bahwa politik itu harus memungkinkan sirkulasi elit. Jadi sebetulnya secara normatif partai-partai kecil justru yang menganggap bahwa ide itu adalah ide yang konyol. Nah, partai besar kayak Golkar, PDIP tentu lebih oportunis itu dalam upaya untuk mengintip dia dapat apa nanti itu. Kan politik adalah soal who gets what, when, and how gitu. Jadi mereka berhitung itu. Nah, oposisi justru melihat hal sebaliknya. Karena kita ingin memajukan kualitas demokrasi, bukan sekedar ngutak-ngutik konstitusi. Ya Pak Jokowi memang berpikir bahwa itu melanggar konstitusi, ya tapi kalau konstitusinya berubah,
nanti Jokowi juga bilang, oh iya ini sekarang sesuai dengan konstitusi 3 periode. Jadi itu sebetulnya misteri yang mudah ditebak ada di situ. Ya. Nah ini menarik ketika Anda menyinggung soal Pak Jokowi, karena kemarin kan juru bicara yang sudah lama tidak menjuru bicarai Pak Jokowi, ini Fadjrul Rahman, memberikan sebuah pernyataan tertulis bahwa Pak Jokowi itu tegak lurus kepada konstitusi dan juga amanat reformasi. Artinya sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen itu kan masa jabatan presiden itu 5 tahun dan hanya bisa dipilih untuk 1 tahun masa jabatan kembali. Jadi artinya 2 periode. Tetapi yang menarik adalah argumen dari Kodari yang menjadi inisiator dari 3 periode ini. Kata dia kalau nanti kemudian amendemennya diubah, undang-undangnya diubah, kan Pak Jokowi pasti juga akan bisa menerima itu. Apalagi kemudian partai-partai politik menghendaki itu. Ini yang menarik. Jadi artinya dia membaca dengan cara yang berbeda. Apalagi ini kan statement yang terbaru ya. Kalau Pak Jokowi sudah beberapa kali membantah, tapi ini terbaru, ini kan dari Fadjrul. Betulkah itu statement dari Pak Jokowi atau hanya inisiatif Fadjrul? Fadjrul ini kan orang yang udah nggak tahu kimia di istana kan. Jadi Fadjrul sebetulnya dia nggak kan sering juru bicara harus bicara dulu dengan presiden. Ini dia nggak pernah ketemu presiden nih. Dia pasti cuma nguping dari pers doang. Jadi Fadjrul adalah kupingnya Fadjrul itu nggak lagi nempel di dinding istana, dia nempel di dinding surveyor. Jadi dia juga sebetulnya adalah ya proponen juga dari usaha ini, yang berupaya untuk sesedikit mungkin melindungi presiden dengan mengandalkan interpretasi konstitusi itu. Tegak lurus dengan konstitusi itu, iya, itu hukumnya bilang begitu. Tapi justru yang sedang dikhawatirkan sekarang konstitusinya mau diubah, kan ini soalnya. Jadi ini Fadjrul ini juga kadang-kadang lambat ya dalam segala hal, apalagi dalam kecepatan berpikir politis itu. Jadi terlihat bahwa ini ada semacam tuker tambah, perlahan-lahan Fadjrul mengucapkan yang normatif, tapi nanti dia setelah itu dia WA-WAan sama Kodari itu bahwa oh iya ya itu maksudnya. Jadi nggak jelas. Nah, kekisruhan ini sebetulnya dan ketidakjelasan ini yang justru mencemaskan orang, mencemaskan akal sehat. Karena kita selalu ingin melihat politik itu bersih. Nah, Saudara Fadjrul itu sebaiknya jadi tim sukses saja di bawah koordinasi Kodari itu, supaya dia satu suara dengan Kodari itu. Karena dia nggak ngerti apa yang ada di otak presiden. Ya, dan memang ide mengotak-atik konstitusi ini bukan hal yang baru, Bung Rocky. Kalau kita lihat di beberapa negara, kita melihat seperti Rusia, Turki, gitu, itu kan juga bisa diotak-atik. Bahkan kalau Rusia itu menarik, tinggal pindah posisi saja dari presiden ke perdana menteri, balik lagi ke presiden gitu. Di Indonesia sebenarnya pernah terjadi juga hal semacam itu di Surabaya. Anda pasti ingat ya, dilakukan oleh PDI dengan wali kota Risma pada waktu itu, yang menjadi wakilnya adalah Bambang Deha, wali kota sebelumnya. Dan skenario di tengah jalan diganti, tapi ternyata berubah dan kemudian Risma sekarang seperti kita ketahui melaju terus menjadi menteri. Dalam kasus ini saya kira mungkin pasti nggak mungkin lah Pak Jokowi ingin menjadi wakil presidennya dari Prabowo dengan tanpa melanggar konstitusi. Nah, ini yang terjadi semacam ini terjadi di Filipina. Ini kelihatannya Duterte akan menjadi wakil presiden. Ada kecenderungan kita mungkin bicara tentang filsafat kekuasaan ya. Karena kenapa sih orang yang seperti kalau sudah berada kekuasaan itu seperti minum air laut gitu. Semakin dia minum dia bukan semakin hilang hausnya tapi semakin haus. Selalu ada godaan. Semacam iya sebetulnya godaan untuk menikmati lebih banyak kekuasaan itu, dan itu bisa diakali melalui undang-undang. Nah ini tradisi pemerintah kan begitu, ngakali undang-undang dalam banyak soal. Nanti mungkin juga nanti revisi konstitusi itu akan dicarikan alat pembenar di dalam undang-undang Omnibus Law, bisa begitu. Jadi, Omnibus Law juga menyangkut tentang perubahan konstitusi itu. Karena kayak kemarin itu ada berita kecil bahwa kawasan Lido itu di Sukabumi dijadikan kawasan KET itu, kawasan khusus itu bukan atas persetujuan pemerintah daerah yang punya lahan dan yang punya kepentingan dengan habitat, lingkungan segala macam. Itu langsung di-bypass dari pusat karena memang Omnibus Law bilang begitu tuh. Jadi AMDAL itu yang harusnya menghalangi Haritano untuk membuat KEK di situ. Karena tahu itu bermasalah, maka di-bypass dengan peraturan presiden atau peraturan pemerintah yang langsung berizin itu. Jadi hal yang sama juga bisa berlaku. Kekuasaan tuh punya cara untuk memanipulasi undang-undang agar supaya tadi ambisinya untuk nambah kekuasaan itu dihasilkan dengan cara yang tidak legal. Kan itu gampangnya tuh. Ya.
Nah, kalau kawasan kayak ini saya jadi teringat dulu ketika ribut-ribut Meikarta. Nah, dulu Pak Luhut juga pernah datang dengan ide untuk menjadikan Meikarta itu beberapa kota di situ, Bekasi, Purwakarta, dan satu kota lagi di dekat situ sebagai kawasan ekonomi khusus, walaupun kemudian itu ditolak pada waktu itu oleh Kepala Bappenas Bambang Sumantri Brojonegoro. Nah, pertanyaan saya, mari kita bayangkan skenario seperti apa sih kalau kenapa mereka kemudian menginginkan 3 periode ini? Tentu terkait dengan izin investasi yang memerlukan juga 3 periode itu kan. Jadi bayangkan misalnya nanti catnya di mana-mana itu dibatalkan kalau ada pergantian kekuasaan itu, karena nggak kuat dasar hukumnya kan, dipersoalkan investasi ratusan triliun di Sukabumi, di Meikarta segala macam bisa berantakan. Nah, karena itu ide 3 periode itu sebetulnya adalah persembunyian legal dari oligarki untuk beternak politisi baru yang punya kepentingan yang sama dengan oligarki itu. Jadi 3 periode dan 3 periode perpanjangan izin. Sama dengan soal isu lingkungan sekarang. Indonesia akan masuk di dalam upaya untuk negosiasi zero emission tuh. Nanti ada pertemuan dunia di Paris lagi mungkin November. Lalu Indonesia bilang kita baru bisa zero emission itu 2070 tuh. Jadi bayangkan 50 tahun lagi baru zero emission. Padahal sudah diminta 2030 tapi kita nawar sampai 2070. Apa artinya? Artinya industri-industri ekstraktif dari oligarki ini menginginkan eksploitasi lebih panjang tuh. Maka dia aturlah nanti supaya nanti Indonesia bernegosiasi demi kepentingan perpanjangan izin itu 50 tahun ke depan. Nah, ini soalnya tuh. Nah, karena itu ini satu paket 3 periode itu juga untuk mengamankan kepentingan para oligarki itu. Ini yang nggak dipahami oleh baik Kodari maupun temannya yang juga teman kita, saudara Fajro. Jadi dua anak ini sebetulnya nggak terlatih untuk membaca politik dunia. Jadi dia sebenarnya dikondisikan doang oleh oligarki. Lalu dibikin survei gitu. Survei itu kemudian nanti seolah-olah dibantah kecil oleh Fajro. Jadi ini 2 pion atau dua wayang yang dikendalikan oleh dalang oligarki itu. Survei-survei itu kan pasti survei yang punya kepentingan untuk meminta dana dari oligarki supaya lebih luas surveinya. Itu mudah dibaca kalau kita pakai pendekatan political ekonomi tadi dan ambisi politik. Ya, jadi ini hampir pasti ya bahwa isu 3 periode ini adalah kepentingan oligarki. Itu saya kira pastinya tuh 212%. 212%. Ya, saya pikir draft udah ada tuh draft. Mungkin juga udah tanda tangan secara online oleh oligarki persatuan dengan MPR kan. Kan kepentingan itu harus diputuskan di MPR, berarti ya sekarang udah dipersiapkan siapa anggota MPR nanti akan menyetujui itu. Mulai di lobby segala macam, mulai dicari kalau lu nggak mau ini ada ancaman nih, lu pernah kita bantu dan data-datanya masih ada. Jadi begitulah Indonesia itu diternakkan kembali oleh para oligarki melalui kedunguan-kedunguan legislator dan kedunguan para surveyor ini. Ya, oke. Kenapa Anda memakai angka 212%? Biasanya untuk meyakinkan orang itu biasanya 1000% gitu, bukan lagi 100%. Orang kalau jadi 212 pasti ragu. 212 itu angkanya Wiro Sableng. Bukan angka yang lain itu. Iya. Kegiatan Wiro Sableng sebetulnya nih 212. Dan itu hanya terjadi di dunia komik ya. Kalau dengan 212% itu ya. Iya, kita ingin baca komik tapi ke versi Wiro Sableng gitu. Bukan Wiro yang lain ya. Iya. Tapi begini, Bung Rocky kan berkali-kali terbukti bahwa sekuat apapun perlawanan dari civil society, itu kita sudah bisa membuktikan bahwa para oligarki ini jauh lebih sakti. Itu karena mereka kan mainnya itu di bilik-bilik gelap kekuasaan. Jadi rakyat seperti rakyatnya hanya menggonggong gitu, oligarki terus berlalu. Ya itu dalilnya begitu, bahwa semakin gelap kekuasaan semakin mudah membekuk playernya sebenarnya. Jadi saya nggak ada soal, biarkan oligarki bermain dengan kekuasaan bahkan di wilayah paling gelap sekalipun, karena justru di dalam kegelapan itu rakyat bisa membekuk mereka tuh. Kalau wilayah terang gerakan rakyat terlihat. Jadi sebetulnya juga paralel dengan politik gelap ini, ada black market of power di istana, ada pasar gelap kekuasaan di istana. Tapi juga mahasiswa LSM segala macam juga mengkonsolidasikan diri. Jadi saya tetap lihat bahwa secara sosiologi kalau kita
pandang secara ilmu pengetahuan, ini konfrontasi ini nggak akan terhindarkan. Bagaimanapun mahasiswa terus melakukan rapat lewat webinar dan tahu isu terakhir dalam politik. Jadi tidak mungkin kecerdasan publik ini lenyap di dalam gorong-gorong. Justru gorong-gorong itu adalah membuat publik menganggap oke, kita bikin paralel politics, Anda sembunyi di gorong-gorong, kami persiapkan diri untuk nangkap Anda di gorong-gorong. Saya bayangkan itu sebagai komik baru loh, ini bukan nakut-nakutin itu. Ya, secara formal kan Pak Jokowi sudah beberapa kali menolak, kemudian tadi Pak Fadil juga menegaskan soal itu. Tetapi mari kita bantu para viewer kita untuk membaca seberapa serius bantahan itu. Saya kemarin memang sudah memulai misalnya, nanti kalau sudah ada tanda-tandanya bahwa mulai bermunculan berbagai survei bahwa publik itu mendukung, mungkin tidak langsung mendukung lah, mungkin mulai di sekian persen publik menginginkan Jokowi periode daripada terjadi gontok-gontokan antara pemimpin partai. Kemudian surveinya makin meningkat. Itu salah satu tahapan yang saya bayangkan. Tapi Anda sendiri kira-kira membayangkan tahapannya berikutnya apa yang akan mereka lakukan? Tahapan berikut adalah buzzer akan dikerahkan. Itu udah pasti itu. Untuk mengolah isu ini di dalam dua versi. Versi yang kontroversial dan versi yang progresif. Versi yang konservatif dan yang progresif. Buzzer akan kan Pak Jokowi udah bilang nanti saatnya saya tentukan arah itu. Jadi buzzer bersiap-siap sebetulnya. Ya. Bersiap-siap untuk membagi isu ini nih. Nah itu sebetulnya yang mulai terlihat sekarang. Tuh ada komunitas yang berupaya untuk memelihara isu, ada komunitas yang diseru untuk uji pendapat FNN, uji pendapat publik. Jangan-jangan FNN ini masih ngotot dengan ide pembatalan 3 periode, kalau begitu kepung mereka tuh. Jadi itu sebetulnya gampang kita baca, Bu. Sekarang rapat-rapat itu pasti lebih intensif, karena Kodari akhirnya naikkan 1 oktav analisisnya tuh, 1 oktav kekacauan, bukan 1 oktav harmoni. Dia kasih alasan tadi kan tuh bahwa ya ini karena belum dirubah tuh. Jadi buzzer juga tahu bahwa oke, nanti akan ada perubahan undang-undang, kan itu gampang. Kan bocorannya Kodari kan justru mengatakan bahwa akan ada perubahan undang-undang gitu. Kenapa? Ya karena dia bagian dari upaya untuk mengubah undang-undang itu. Kenapa? Karena dia pasti akan survei bahwa rakyat pro perubahan undang-undang itu. Kenapa dia bikin survei? Karena dana untuk survei itu ada. Jadi logikanya tuh runtun aja. Logika kedunguan maksudnya. Jadi gampang sekali membacanya ya. Saya kira mungkin tadi kalau berkaitan dengan buzzer ada 2 jurus yang seperti biasa mereka lakukan, mengembuskan isu-isu ini dan kemudian membuli, doxing mereka-mereka yang menentang. Itu rumus baku gitu. Ya itu. Ya kita nonton Piala Dunia juga dengan cara yang sama sebetulnya kan. Ya. Dalam ketegangan yang sama. Cuman bedanya di sini itu pertandingan politik itu tidak ditentukan oleh wasit skornya. Wasit skornya udah dia gadaikan pada oligarki. Jadi oligarki akan putuskan itu siapa yang layak untuk didukung, siapa yang sebetulnya harus disingkirkan. Karena itu selalu saya anggap bahwa kalau kita mau saksikan berhentinya oligarki, ya kita lakukan sebelum 2024. Seharusnya itu, dan saya kira itu juga sedang dilakukan. Tapi kita nggak mau analisis itu sebelum kekuatan-kekuatan undercurrent ini menyatu tuh. Saya kira itu yang terjadi. Masyarakat sipil tahu sebetulnya apa yang akan terjadi itu. Bukan karena mereka menginginkan, tapi karena melihat faktor-faktor sosiopolitik itu memungkinkan perubahan politik sebelum 2024. Ya. Saya kira juga lama-lama juga Demokrat dan Gerindra itu paham itu. Kalau PKS sudah paham, walaupun itu secara formil nggak bisa dicapkan. Dan saya kira saya sepakat dengan Anda bahwa masyarakat sudah paham, karena masyarakat kan juga sekarang sudah makfum dan sudah terlatih untuk memahami, berpikir secara terbalik apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi gitu. Jadi kalau dia menolak apa boleh buat ya, karena kan mereka hanya membaca saja. Jadi dan kalau Pak Jokowi menolak itu berarti ya gitu, kalau Pak berarti ya itu berarti menolak gitu. Tapi kan sekarang menolak berarti iya dong gitu. Itu pentingnya ilmu sumsang tuh, membaca politik istana. Memang kita harus lihat secara terbalik gitu. Jadi politik sumsang itulah yang harusnya kita baca secara hati-hati itu. Karena di dalamnya ada jebakan. Dan jebakan itu kita tahu cara mengatasinya tuh. Yes. Apa itu? Tunjuk poin. Oke, saya mesti mengakhiri perbincangan ini dengan satu kata kunci tadi, bahwa politik sungsang. Jadi silakan membaca dengan kepala yang terbalik. Baik, terima kasih. Mantap. Oke, harus point.